Pernah merasa hidupmu kayak balapan tanpa garis finish? Satu hari kamu lihat temanmu traveling ke pantai. Besoknya dia posting foto di kafe kece. Dan kamu? Cuma bisa ngeliat dari jauh sambil buka chattingan di grup. Rasanya kayak kamu lagi dalam perjalanan panjang. Tapi semua orang sudah sampai di tujuan. Sementara kamu masih terjebak di jalanan macet. Gimana sih caranya bisa happy kalau terus-terusan ngerasa gak cukup dibandingin sama orang lain? Yap, ini dia yang kita sebut sebagai comparison trap. Trap yang bisa bikin kita merasa hampa, galau bahkan stres karena kita terus-terusan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Di chapter pertama nanti, kita akan bahas tentang apa sebenarnya comparison trap ini, kenapa kita suka terjebak di dalamnya, dan cara-cara untuk mulai keluar dari jebakan ini, supaya kamu bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Chapter 1, pahami dulu apa itu comparison trap. Mari kita coba pahami apa itu comparison trap. Bayangkan kamu sedang asyik scroll media sosial dan tiba-tiba melihat postingan teman yang lagi bahagia, traveling ke tempat eksotis. Tanpa kamu sadari, kamu mulai merenung, kok hidupku gak seasyik dia ya? Perbandingan inilah yang jelas bikin kita merasa tidak cukup, padahal belum tentu kebahagiaan mereka beneran sama sekali. Seringkali, kita lupa bahwa apa yang kita lihat di media sosial hanyalah permukaan dari realita yang jauh lebih kompleks. Terjebak dalam perbandingan itu seperti jatuh ke dalam lubang hitam. Semakin dalam kamu jatuh, semakin sulit untuk menemukan jalan keluar. Mungkin kamu merasa kamu kurang menarik, kurang sukses, atau bahkan kurang bahagia. Padahal, hidup itu bukan soal siapa yang paling keren, tapi tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan siapa diri kita yang sesungguhnya. Disinilah perbandingan mulai merusak kebahagiaan kita. Jika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, kita tidak akan pernah puas. Kita akan terus merasa ada yang kurang, ada yang hilang. Jadi, mari berhenti sejenak dan berpikir, apa yang sebenarnya bikin kita bahagia? Chapter 2, dampak buruk dari terjebak dalam perbandingan. Alasan lain kenapa comparison trap itu bahaya adalah dampaknya bisa menghancurkan mental kita dengan perlahan. Siapa yang mau hidup dalam bayang-bayang orang lain? Setiap kali kita menengok kiri kanan dan merasa gak setara, kita sedang menanam rasa minder. Rasa minder ini bisa berujung pada kebiasaan buruk lainnya, seperti berpikir negatif soal diri sendiri. Bayangkan saja, setiap kali kamu merasa tidak cukup, seharusnya kamu bisa merayakan pencapaian kecil, tapi di sisi lain kamu malah suka bandingin diri dengan pencapaian orang lain yang mungkin sebenarnya cuma di permukaan. Akhirnya, cita-cita cuma jadi angan-angan yang tidak pernah terwujud. Kita jadi lupa buat bersyukur akan apa yang sudah kita miliki. Ingat saja, setiap orang punya jalan hidup dan waktu yang berbeda. Jadi daripada melihat orang lain, kenapa tidak mencoba fokus pada perjalananmu sendiri? Chapter 3, kenapa kita mudah terjebak? Satu pertanyaan yang perlu dijawab adalah, kenapa sih kita gampang terjebak dalam perbandingan? Salah satu penyebabnya adalah ekspektasi yang kita bangun tentang diri sendiri. Mungkin kita menganggap bahwa kita harus sukses sesuai dengan timeline tertentu, padahal hidup ini bukan naskah film dengan skrip yang sudah ditentukan. Belum lagi adanya tekanan dari lingkungan sekitar. Lingkungan seringkali tidak memberikan ruang bagi kita untuk tahap belajar dan berkembang sesuai ritme kita sendiri. Akibatnya, kita merasa harus selalu berada di jalur cepat untuk mengejar apa yang diinginkan orang lain. Hal ini menjadi beban yang berat dan menjauhkan kita dari tujuan sebenarnya. Ketahui bahwa setiap orang punya cerita dan proses masing-masing yang tidak bisa dibandingkan. Jadi, hentikan ekspektasi berlebihan yang hanya membuatmu tersiksa, sedikit demi sedikit lepaskan beban itu. Chapter 4, bagaimana keluar dari perbandingan. Sekarang, kita sudah tahu bahayanya comparison trap, lalu gimana cara keluar dari situ?
Pertama, cobalah untuk menyadari ketika kamu mulai membandingkan diri dengan orang lain. Ini langkah awal yang penting untuk mengenali pola pikir yang akan merugikan dirimu. Kedua, alihkan fokusmu pada pencapaian kecil yang sudah kamu raih. Apapun itu, rayakan. Ketiga, batasi waktu kamu menghabiskan waktu di media sosial, karena media sosial bisa jadi pencetus utamanya. Keempat, bangun lingkungan yang mendukung, di mana teman-teman dan orang-orang terdekat tidak akan menghakimimu dalam perjalananmu. Kelima, bersyukurlah atas apa yang kamu miliki saat ini. Ini bukan sekadar kata-kata bijak, tapi cara yang benar-benar bisa mengubah pola pikir kita. Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa berusaha untuk lebih fokus pada diri sendiri dan menikmati perjalananmu tanpa harus terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Chapter 5, Mencintai Diri Sendiri. Di akhir pembahasan ini, kita sampai pada inti dari semuanya, mencintai diri sendiri. Hal ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya adalah pekerjaan seumur hidup. Tanpa mencintai diri sendiri, percuma deh semua usaha lainnya. Jika kamu tidak bisa menghargai diri sendiri, tidak peduli seberapa banyak pencapaian yang didapat, semua itu akan terasa hambar. Jadi, mulailah dengan menerima diri apa adanya. Dalam proses ini, terkadang kita akan ada di titik terendah, tapi ingat, itu bagian dari perjalanan. Menghargai diri sendiri artinya mengakui bahwa semua orang, termasuk kamu, memiliki kelebihan dan kekurangan. Setiap langkah yang diambil adalah bagian dari diri kita yang berharga. Ingat, hidup ini bukan tentang siapa yang paling bagus, tapi bagaimana kamu bisa menemukan keindahan dalam diri sendiri dan dalam perjalanan hidupmu. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh. Ayo kita bertumbuh bersama. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.